Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Bubuhan anggota DPRD Banjarmasin menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 melalui rapat paripurna di kantor Wakil Rakyat Banjarmasin. Program legislasi daerah tahun 2020 ditetapkan sebanyak 20 rancangan peraturan daerah, 5 diantaranya dari inisiatif DPRD Banjarmasin, sedangkan pemerintah kota mengusulkan 15 raperda. Bubuhan anggota DPRD Banjarmasin menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 melalui rapat paripurna di kantor Wakil Rakyat Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Jelang Kamarian, Jumat 22 November 2019. Program legislasi daerah tahun 2020 ditetapkan sebanyak 20 rancangan peraturan daerah. Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Arufa Arip, Baritakuni Prima TV memadahkan, dari 20 raperda tersebut 5 diantaranya dari inisiatif DPRD Banjarmasin, sedangkan pemerintah kota mengusulkan 15 raperda. Sabartan raperda itu nantinya, ujar Arufa Arip, akan diajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dievaluasi. Arufa Arip berharap Prolegda 2020 ini akan bisa terselesaikan dengan baik hingga bisa diterapkan menjadi perda. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memadahkan, bila raperda yang diajukan di tahun 2020 paling banyak adalah revisi perda yang disesuaikan dengan kebutuhan kota Seribu Sungai ini. Di antaranya adalah perda pasar karena adanya peraturan baru, maka dilakukan revisi. Politisi PKS ini menghimbau Dewan Banjarmasin untuk duduk bersama mengkaji ulang peraturan daerah yang sudah disahkan, baik yang relevan maupun yang kada relevan lagi. Sehingga yang sudah kada relevan bisa dicabut izinnya, sedangkan yang masih relevan tapi tumpang tindih aturannya maka bisa dilakukan revisi. Hal ini sejalan dengan apa yang dipadahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, banyaknya aturan yang akhirnya bisa menyulitkan. Sehingga Presiden secara nasional akan mengambil sebuah kebijakan dan diberi ngaran Omnibus Law, yaitu sebuah produk hukum hasil dari kompilasi dari berbagai macam peraturan, sehingga hanya menjadi sebuah peraturan saja. Misalnya ada 70 undang-undang yang kemudian ingin disatukan, nah jadi satu peraturan, nah sisanya kemudian dicabut, sehingga mengurangi berbagai macam peraturan-peraturan yang kemudian akhirnya, kata beliau, menjerat kita sendiri, apalagi yang kemudian tidak ramah dengan investasi. Mengenai adanya usulan raperda pariwisata halal, Ibnu Sina menjelaskan, bila perda pariwisata halal itu sudah ada sebelumnya yang didampingi Kemenkumham. Bahkan ada 4 raperda terkait dengan pariwisata yang didampingi Kemenkumham sekaligus dengan legal daftarnya. Salah satunya adalah raperda pariwisata halal. Selain itu, pemerintah kota, ujar Ibnu Sina, akan menyelesaikan rancangan induk pariwisata daerah yang akan menjadi panduan arah pembangunan pariwisata Banjarmasin. Secara internasional, halal tourism ini sudah menjadi segmen tersendiri dan itu diakui karena memang ada ceruk pasar yang cukup besar di Timur Tengah dan di negara-negara Islam. Kemudian bagi yang non-muslim pun, ketika suatu kawasan ditetapkan sebagai pariwisata halal, mereka juga masih tetap bisa menikmati dan tidak ada masalah gitu. Nah, justru itu yang kemudian kita coba kedepankan, karena ada kekhawatiran kan kalau misalnya pariwisata ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, kita ingin memberikan semacam panduan bahwa pariwisata itu tidak semuanya negatif, bahkan hal yang positif juga banyak. Nah, kami berharap ini menjadi panduan bagi kita. Bahkan misalnya sebuah produk, makanan soto kita, atau lontong kita, atau kuliner kita, itu dituntut kehalalannya. Nah, itu menjamin ketika dia halal, insya Allah orang pasti akan melirik, karena apa? Pasti higienis, ya kan? Pasti bersih, ya. Kemudian terbuat dari bahan-bahan yang dijamin kehalalan.